Ngoten nggih. Nah, niki tasih wonten sekitar 15 menit ya untuk tanya jawab. Monggo nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tadi sudah diterangkan terkait dengan kelompok kematian nggih Pak nggih. Ada yang didekatkan kepada Allah, ada yang termasuk kelompok kanan, dan yang terakhir orang kafir yang berbuat kerusakan. Yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana posisi orang yang bunuh diri Pak? Ya. Dia itu termasuk kelompok yang mana? Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunuh diri ya termasuk perbuatan dosa yang besar yang tidak dapat diampuni, boten saged diampuni. Kalau membunuh orang tak lain, setelah itu dia menyesal betul, kemudian mohon ampun pada Allah, apalagi keluarganya, ahli warisnya memaafkan, bisa bebas. Tapi kalau bunuh diri, kapan tobatnya? Soalnya bunuh diri dia lakukan, setelah itu mati, nggak ada kesempatan tobat. Maka ini dosa yang sangat besar. Kalau ini dosa yang besar bagaimana? Tentu saja kalau ditimbang nanti yaumul hisab, orang ini tergolong orang yang ringan timbangan kebaikannya. Kebaikannya dengan keburukannya lebih berat keburukan. Oleh karena itu orang semacam ini tergolong ashabus simal, orang yang termasuk kelompok sebelah kiri. Walaupun di dunia dia banyak kebaikan, tapi dosa yang sangat besar karena bunuh diri itu akan menjadikan dia orang yang berada di kelompok sebelah kiri. Perlu diketahui, bunuh diri itu ada yang langsung sengaja, ada yang tidak langsung, yang langsung minum racun, menjatuhkan diri dari tower, dari jembatan tinggi, dari bangunan tinggi, itu secara langsung. Sing boten langsung, anak-anak muda naik kendaraan dipacu kencang ya, tidak disertai pengaman keterampilan, sehingga resiko untuk kecelakaan berakibat maut sangat besar. Ini termasuk bunuh diri, seperti itu. Karena melakukan sesuatu hal tanpa didasari keahlian dan keamanan. Lah nek sing numpak napa nika sepeda motor balap nika napa Pak Tardi jenenge kae? Motocross nika nggih. Nek niku kan wis duwe keahlian, latihane bolak-balik. Motornya mendukung, alat nopo keamanan sudah sedia. Helmnya ini kok larang nih, ya. Helmnya akan melindungi secara penuh. Terus di punggung niki wonten pengaman, dengkul wonten, glempang masih berdiri. Lah nek cah-cah nom ora duwe kaya ngono, sekali terpeleset, terpelanting, lepas kepalanya, ngeri niku. Ini bunuh diri, ya. Jadi ngoten ya dosa niku. Nggak boleh. Jadi harus kita berusaha melakukan segala sesuatu dengan resiko yang seminim mungkin untuk terjadinya kematian. Kalau orang itu hanya berdasar saya berani, itu bisa jadi bunuh diri ya. Orang duwe keahlian sama sekali, ada ular kobra dia tangkap, mencontoh di TV ada panji itu mampu sekali gigit kejang meninggal, bunuh diri seperti itu. Kecuali kalau dia sudah terlatih dan punya kemampuan untuk itu, delalah kok ada musibah sampai digigit sampai mati, itu tidak tergolong bunuh diri karena itu musibah. Tapi nek orang duwe keahlian langsung dia pegang ya kobra itu langsung menggigit, ya semacam ini bunuh diri. Jadi itu termasuk dosa yang besar. Kita tidak dibolehkan untuk membunuh diri kita, ya tidak boleh seperti itu. Ngoten nggih. Monggo wonten malih sanesipun, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya masih terkait dengan surat Al-Waqiah, Pak Ustadz. Yang saya pernah baca bahwa penggolongan hamba Allah menjadi 3 bagian, yaitu tadi muqarrabin, lalu golongan kanan dan golongan kiri. Itu saya pernah membaca bahwa mereka yang terkategori muqarrabin itu adalah para rasul, nabi, dan orang-orang yang mati syahid jihad di jalan Allah. Lalu di situ juga ada golongan orang-orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan, Pak. Yang jadi pertanyaan saya, bersegera dalam melakukan kebaikan yang kategori seperti apakah agar hamba Allah itu bisa masuk ke dalam golongan yang kategori muqarrabin tadi? Itu yang pertama ya Pak Ustadz. Lalu yang kedua, tentang kematian juga tadi ada di surat Al-Waqiah. Saya pernah membaca bahwa perjalanan Rasulullah ketika mendekati sakaratul maut itu adalah sangat dilalui dengan sangat parah begitu. Tetapi di situ ada juga yang mengatakan bahwa seseorang yang meninggal di dalam keadaan husnul khotimah itu dia akan melalui satu proses sebelum kematiannya, dia akan melalui banyak kebaikan dan dia meninggal dalam keadaan baik. Lalu bagaimana Pak saya melihatnya bahwa Rasulullah saja yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga harus melalui proses yang berpayah-payah. Apakah yang kita lihat seseorang yang meninggal dengan tenang itu betul-betul dia dalam keadaan akan husnul khotimah? Ya, 2 itu Pak Ustadz. Terima kasih atas penjelasan Bapak nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 2 pertanyaan ya. Sing akhir kula tasih kemutan, yang akhir ini tentang husnul khotimah nanti ya. Sing pertama napa intinya saja? Oh nggih. Nggih, sampun nggih. Terus ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi berkaitan dengan keterangan orang yang telah meninggal dibagi menjadi 3 nggih. Keterangan niki al-muqarrabin, kemudian ashabul yamin, ashabus simal, ngoten nggih. Kemudian ada pernyataan memang dalam Al-Qur'an bahwa kita diperintahkan untuk segera menyambut kebaikan yang diserukan oleh Allah. Ini dalam Al-Quran surate kula kesupen, tapi ngeten mengki dipadosi teng internet nggih. Wa aurasnal kitabal ladzina stofaina. Kami telah mewariskan Al-Quran kepada hamba yang terpilih yaitu Nabi Muhammad. Faminhum, ya, di antara mereka terhadap Al-Quran ini ada tiga golongan. Jadi ini sebetulnya tidak langsung sejalan dengan keterangan tadi. Ini keterangan yang lain, tapi ada hubungannya nggih. Terus Al-Quran diwariskan kepada Rasul 3 sikap manusia dalam merespon Al-Quran. Ya. Di antaranya apa? Sabiqun bil khairat. Mereka setelah Al-Quran dinyatakan, mereka langsung sambut dengan baik. Artinya apa? Yang diperintahkan Allah direspon dengan baik, dilakukan. Yang dilarang Allah, misalnya minum-minuman keras, perjudian, langsung ditinggalkan. Ini sabiqun bil khairat biidznillah. Seperti itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Lah ini orang yang terbaik. Dulu-dulu seperti itu. Soalnya Al-Quran turun, ada yang menolak, ada yang ragu, ada yang merespon baik seperti ini. Sabiqun bil khairat. Lah kula njenengan apakah bisa menjadi kelompok itu? Bisa. Kula njenengan mempelajari Al-Quran, sudah tersedia terjemah, tafsir, keterangannya. Mari yang kita tahu dari perintah Allah kita lakukan. Mari yang dilarang dari
kitab Allah kita jauhi. Kita termasuk merespon baik dari seruan Allah ini. Ini pada Al-Quran ya, bukan kelompok kematian, mboten. Niki respon pada Al-Quran ya. Tapi wonten tiyang niku sing diberi Al-Quran tapi dia melakukannya cuma tidak seperti kelompok pertama tadi. Sebagian dilakukan, sebagian ditunda, belum dilakukan. Padahal mampu sebetulnya. Ya. Niki kelompok pertengahan. Jadi ada kelompok pertengahan seperti itu. Sebagian dilakukan, sebagian belum. Niki ya mendingan. Ya. Tapi ada kelompok yang ketiga benar-benar menolak segala seruan Al-Quran. Iku mungkin dipun padosi ayate nggih. Ayate dipun padosi teng HP langsung ketemu niku nggih. Kata kuncinya nggih walaqad aurasnal kitab alladzina astafaina wa minkum sabiqun bil khairat wa minkum muqtasidun. Terus yang nomor 3 napa istilahnya kula kesupen niku nggih. Nanti kula kirim pun mungkin kula padosi niku nggih. Terus nomor 2 tentang husnul khotimah. Ini konsep husnul khotimah dulu kita pahami. Yang disebut husnul khotimah itu bukan orang mati tidak merasakan sakaratul maut, mboten iku. Husnul khotimah jika orang itu mati pada saat kematiannya dia tidak dalam kekafiran, tidak munafik, tidak sedang dalam melakukan dosa-dosa besar. Niku wis termasuk husnul khotimah. Jadi husnul khotimah kok jadi artine sing angel-angel. Pokoknya ora kafir, ora musyrik, ora munafik, ya. Mboten napa murtad. Niku nggih dalam keadaan yang tidak sedang melakukan dosa besar, itu sudah pasti husnul khotimah, berarti orangnya sedang beriman dan beramal soleh. Tidak harus husnul khotimah sedang sholat tahiyat terus gelempang meninggal, wah husnul khotimah, mboten niku, belum tentu. Lah nek salate riya, sapa ngerti riya tenggone ati. Pengajian langsung geledak meninggal, wah ini surga husnul mboten niku. Sapa ngerti nek tiyang ngaji niku punya niat yang buruk, riya, sum'ah, ujub, maka semua tidak ada gunanya. Lho niku nggih. Dados husnul khotimah iki pokoke nika wau. Mboten kafir, mboten musyrik, mboten munafik, mboten murtad, dan tidak sedang melakukan dosa yang besar. Kalau dia mati husnul khotimah. Soalnya sing niki wau suul khotimah. Lagi kafir, musyrik, munafik, murtad atau melakukan dosa besar kok mati. Lah ini keadaannya suul khotimah. Selain ini berarti husnul khotimah. Kadang-kadang tiang ngoten niku, ana wong khutbah baru menyampaikan tausiahnya, khutbah meninggal, wah husnul khotimah. Belum tentu. Nggih. Nah, niki dados kula njenengan untuk meraih husnul khotimah itu insya Allah nek kula njenengan ajeg dalam berbuat kebaikan akan mendapatkannya. Hanya ada dua, kalau tidak suul khotimah pasti husnul khotimah. Lah nek 5 niki mboten ya gulungane kula njenengan pikantuk husnul khotimah. Itu satu hal nggih. Yang kedua, Rasulullah memang diceritakan saat mengalami sakaratul maut, demikian hebatnya rasa sakit itu sampai Rasulullah itu peluh keringatnya keluar. Siti Fatimah putri Rasulullah melihat Rasul seperti itu tidak tega. Bahkan malaikat Jibril pun susah dengan keadaan Rasul seperti itu. Rasul bilang sakaratul maut demikian sakitnya, melebihi dari orang hidup yang dibacok pedang sampai 300 kali, atau seperti orang hidup dikuliti dan dia masih hidup. Rasanya ngono kuwi. Tapi ini Rasulullah memohon, ya Allah yang mengalami kepedihan saat sakaratul maut, cukup saya saja, jangan timpakan kepada umatku. Rasulullah ngoten.
Itu cintanya Rasul melebihi orang tua kita. Kita diharap tidak mengalami seperti Rasul. Cukup aku saja mengalami kedasatan sakaratul maut. Kula jenengan disuwun mboten ngalami kados Rasul. Niku Rasulullah akhirnya Allah akan memberikan kepada umat Rasul sakaratul maut tidak seperti yang dialami Rasul. Niku mulane kula jenengan diajari donga selamat. Mun apal sedaya nggih. Di antaranya di dalam ada kalimat Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Nek donga ini diwaos kula jenengan terbayang kita menghadapi sakaratul maut, semoga diberikan kemudahan. Terbayang diri kita masing-masing. Donga niku nek dipun tanti Gusti Allah sakaratul maut tidak terasa sesuatu apapun. Kata Rasul seperti adonan roti yang di dalamnya tercebur rambutnya didudut, tidak berbekas, tidak terasa. Roh kita akan berpulang kepada Allah tanpa terasa, kaya wong turu les. Niku mergo napa? Semua penderitaan telah ditanggung oleh Rasul. Memang nek dipun perinci penderitaan yang terberat itu pada Rasul, kemudian para nabi, kemudian para wali. Penderitaan itu berat, para wali ini ujiannya berat. Ya karena wali itu juga seperti itu. Ya Allah, jika ada penderitaan yang kau timpakan kepada umat manusia, timpakan kepada kami terlebih dahulu supaya mereka ringan dalam menghadapi penderitaan. Niku para wali ngoten niku. Menjadi bemper Nabi Rasul berat perjuangannya. Mula niki kula jenengan ya kedah napa ya memuliakan para anbiya wal mursalin, syuhada wassolihin. Ngoten keranten mereka menjadi wis pokoke aku wae sing nampa segala macam kesulitan umat ya kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diberikan keringanan dari itu semua. Lah niku beda karo pemimpin pejabat mboten ngoten. Pokoke aku sugih, rakyat melarat, urusan dewe-dewe niku. Nek nabi mboten ngoten. Padahal ora dibayar niku nggih. Nabi oleh kuwatir kula jenengan luar biasa, ditangisi kita sampai berurai air mata Rasulullah untuk ya mengkhawatirkan diri kita jika sampai ada umat Rasul masuk neraka. Karena nanti dipun dawuhke Rasul niku nggih, Jibril datang memberitahu bahwa api neraka telah dinyalakan. Untuk siapa mereka wahai Rasul? Disebutkan. Akhirnya untuk siapa lagi? Jibril tidak menjawab. Di antaranya ada umatmu yang akan masuk ke dalam neraka. Malaikat Jibril memberitahu itu, Rasulullah menangis sampai berhari-hari tidak mau keluar rumah, tidak mau bicara karena merasa iba kasihan kepada umatnya kalau sampai masuk neraka. Kalau ditangisi Rasul melebihi dari khawatirnya orang tua kita. Mulane mari kita banyak bersolawat, mari kita ikuti jejak langkah Rasul. Semoga kita selamat dunia akhirat, dipertemukan kepada Rasul di hari kiamat. Wonten nggih? Tasih wonten Pak Bu? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 3 Al-Hadid Pak. Huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ini kata-kata ini pernah terpampang di rumah ibadah saudara agama lain Pak, di tempatnya sebelah Pak Aziz itu Pak. Mohon diterangkan arti ini yang sebenarnya Pak. Mohon diterangkan yang lebih jelas dan dijelaskan Pak. Wal awalu wal akhiru ini Pak. Ya. Karena kok ini juga untuk semacam moto di rumah ibadah yang lain Pak. Ya.
Pun ini pertanyaan terakhir tentang surat Al-Hadid ayat 3. Pernyataan Allah wal awal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Bagaimana kalau agama lain juga menggunakan konsep ini, kalimat ini dalam ajaran mereka? Satu, kalau memang ajaran-ajaran agama itu bersumber dari Allah, ada memang bagian-bagian kesamaan dari ajaran kita dengan ajaran terdahulu. Contohnya di dalam kitab Taurat, di dalam Injil yang masih asli, barangkali ada beberapa pernyataan pokok yang telah diajarkan Allah untuk kaum-kaum terdahulu. Jadi semacam ini pun kalau agama misalnya Yahudi, Nasrani kok menggunakan dan di kitab mereka ada, memang tidak napa istilahnya dipungkiri ya. Ada bagian-bagian ajaran yang ada di kitab kita sama dengan ajaran yang terdahulu karena sifatnya Al-Quran itu menyempurnakan ajaran yang pernah diturunkan Allah, menyempurnakan. Jadi namanya menyempurnakan, ada unsur yang masih sama, ada yang tambahan, tapi yang jelas yang menyempurnakan ini yang paling utama. Niku setunggal ya. Nomor kali, apa sih maksud dari wal awal wal akhir wal zahir wal batin? Ternyata zikir ini nek kula jenengan lampahi kanthi estu melebihi daripada 1000 zikir yang lain. Maksudnya apa? Nek kula jenengan gadai iktikad keyakinan Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah mengetahui zahir batin, kula jenengan itu tidak berkutik. Kita akan siap untuk melakukan perintahnya Allah karena Allah memang sebenar-benarnya Tuhan. Kita akan, Allah mengetahui yang zahir yang batin, kita akan nopo istilah terkondisikan untuk tidak bisa berbuat dosa sama sekali. Bagaimana kita berbuat dosa? Allah melihat yang zahir dimanapun kita berada. Bagaimana kita berperasaan buruk? Allah melihat yang batin. Lho niku kunci niki. Mula niki pernyataan di surat Al-Hadid ayat 3 itu sebuah prinsip yang kokoh. Bila kita memilikinya, kita akan menjadi orang yang terkondisi dalam situasi apapun, menjadi orang yang baik, menjadi orang baik ya. Walaupun kita sukses tidak akan sombong karena kita tidak kekal, yang kekal hanya Allah. Lho niku dados niki prinsip yang luar biasa. Mula niki wonten setunggalipun keterangan riwayat zikir wal awal wal akhir wal zahir wal batin melebihi dari 1000 zikir yang lain. Karena ini fungsinya adalah menjadi pondasi kuat dalam berakidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Kadosipun cekap rumiyin, monggo kita akhiri kanthi donga sesarengan nggih. Akhir Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirni minhu ma nasitu wa alimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka
wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makaten mbok bilangke matur wonten kekirangan kekhilafan nyuwun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.